Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Di video kali ini saya akan membahas manga Sun Wukong chapter 99. Baiklah, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like-nya, komen dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke alur ceritanya. Di awal chapter kita diperlihatkan dengan tongkat yang menahan serangan Zizing Jinggan itu adalah garpu 9 milik Zubaji. Kedatangan Zubaji pun membuat kelompok Tang San Sang pun kaget. Dan Baji pun meminta maaf karena telah meninggalkan mereka pada saat itu. Dan sebenarnya dia tidak ingin untuk kembali. Baji hanya ingin membantu saja. Bai Long pun bertanya kepada Baji apakah benar yang tadi dia lihat di hutan adalah Baji. Dan jikalau benar kenapa dia tidak datang dari tadi. Kemudian dia memberitahukan kepada Bai Long jikalau dirinya akan segera mati. Dan percuma saja jikalau dia kembali. Karena dia tetap tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan. Baji pun membuka kupluk di kepalanya dan terlihat kalau matanya sudah tertutup. Seperti habis ditindik. Dia sudah tidak bisa melihat lagi. Dia sudah mencapai batas usianya. Dan Baji dengan cepat menyerang Zizing Jinggan kegelapan itu. Zizing Jinggan itu pun mengenalinya jikalau dialah yang menemani Tang San Sang dahulu. Dan Baji pun percaya diri membenarkan itu semua. Dia adalah Zubaji yang terkenal dan bahkan ditakuti di surga. Zizing Jinggan pun mengira jikalau yang datang adalah sosok yang kuat. Namun yang datang adalah sosok sampah saja. Lalu dia menyerang Zubaji sampai terpental. Baji pun meremehkan kekuatan Zizing Jinggan tersebut. Dan Baji pun langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya. Tan San Sang pun kaget melihat semangat bertarung Baji saat ini. Dia melihat jikalau Baji sudah melewati banyak hal. Karena jarang sekali melihat Zubaji memiliki semangat tarung seperti ini. Bahkan Bai Long pun juga baru melihatnya karena ini adalah aura yang sangat besar sekali. Melihat Baji yang begitu, Zizing Jinggan pun mulai meningkatkan kekuatannya. Untuk menyerang Baji dengan tapak bayangannya. Dia berkata akan memusnahkan Baji walaupun saat ini dia adalah dewa kegelapan. Namun Baji tidak mau kehilangan kesempatan. Kemudian Baji memukul Zizing Jinggan tersebut hingga membuatnya terpental. Nyali Zizing Jinggan pun mulai melemah karena melihat kekuatan Baji yang seperti itu. Bahkan Baji pun meningkatkan kekuatannya kembali setelah melihat kekuatan kulit lawannya cukup tebal. Bahkan tidak bisa ditembus oleh pedang. Baji pun mengamuk dengan kekuatannya yang besar walaupun matanya sudah tidak melihat lagi. Baji bilang walaupun lawannya terbuat dari metal sekalipun dia akan menghajar lawannya tersebut. Baji pun melompat dan memukul lawannya tersebut. Dan terlihat akibat pukulannya tersebut dampaknya sangatlah besar. Namun Zizing Jinggan itu masih bisa menghindar. Karena tidak terkena serangan itu, Baji pun melemparkan tanah yang ada di bawahnya tersebut ke arah Zizing Jinggan tersebut. Bai Long pun yang melihat hal tersebut heran melihat Baji karena bisa menahan kekuatan dewa kegelapan tersebut. Yihu pun bertanya kepada Xie Yu apakah itu adalah temanya. Karena babi itu sangat gila dan dia tidak akan bisa mengancamnya. Xie Yu pun berkata jikalau biasanya Baji sangatlah lembut. Namun saat lagi asik menonton Baji, Bai Long pun diserang oleh pasukan kesatria arwah. Bai Long berhasil menghindar dan kembali menyerang kesatria arwah tersebut dengan kekuatan arwah naga apinya. Dan mencakar kesatria arwah tersebut dengan kekuatan arwah serigalanya. Bai Long berkata jikalau kesatria arwah tersebut bukanlah lawannya.
Namun kesatria arwah tersebut kembali bangkit lagi. Lalu Tang San Sang pun menendang kesatria arwah tersebut. Lalu memberitahu jikalau percuma saja melawan kesatria arwah tersebut. Karena dia dipanggil melalui mantra. Tang San Sang pun berpesan jikalau dia akan melawan sang pengguna mantra. Jadi Bai Long harus berjaga diri dan harus menjaga Xie Yu. Jangan sampai kesatria arwah tersebut mendekatinya. Dan Tang San Sang pun menyuruh Bai Long pergi. Bai Long pun dengan percaya dirinya menjaga Xie Yu dan itu membuat Tang San Sang ragu. Karena dirinya saat ini bisa dipercaya, dia juga berpikir apakah itu semua berkat latihannya. Namun tidak ada waktu lagi memikirkan hal tersebut karena pasukan kesatria arwah tersebut kembali lagi menyerang pasukan arwah tersebut. Untungnya Tang San Sang mampu mengalahkan pasukan tersebut. Tang San Sang pun kemudian mendekati pengguna mantra tersebut. Karena biasanya petarung dengan menggunakan mantra tidak bisa bertarung dengan jarak dekat. Dan pengguna mantra tersebut pun mengatakan jikalau dia tidak akan membiarkannya dengan mudah mendekat. Dia pun mengatakan jikalau Tang San Sang saat ini sudah masuk dalam perangkapnya. Tang San Sang mengatakan menghentikannya cukup dengan beberapa pukulan saja. Dan pengguna mantra tersebut menggunakan mantra kembali. Lalu terbentuklah formasi pasukan pemanah yang rapat. Lalu pasukan tersebut pun menyerang Tang San Sang dan berhasil mengenai Tang San Sang. Tang San Sang pun yang terpanah itu berubah menjadi pasir. Pengguna mantra itu pun kaget. Lalu Wu Jing pun muncul. Dan pengguna mantra tersebut bertanya sejak kapan tiruan itu dibuat dan kemana Tang San Sang yang asli. Wu Jing langsung memperkenalkan dirinya jikalau ilusi adalah keahliannya. Dan Tang San Sang pun muncul mengatakan kalau pengalaman juga dipengaruhi oleh seberapa terlatihnya dirimu. Pengguna mantra tersebut pun marah dan mengatakan jangan meremehkan kesatria arwah miliknya. Karena dia masih punya perisai baja untuk pertarungan jarak dekat. Tang San Sang pun tidak banyak bicara lagi dan langsung meninju pengguna mantra tersebut dengan tangannya. Sehingga membuatnya terpental jauh. Setelah berhasil mengalahkan pengguna mantra tersebut seketika pasukan arwah tersebut hancur seketika. Dan itu membuat Bai Long dan Xie Yu senang. Sementara Zizing Jinggan itu ditendang oleh Baji sehingga membuatnya terpental ke samping pengguna mantra tersebut. Kedua dewa kegelapan itu pun tidak terima dengan kekalahan itu. Dan mencoba untuk bangkit. Tang San Sang pun mengatakan cukup. Apakah kalian tidak malu? Jikalau kalian ingin mencari masalah lihat dulu siapa lawannya. Baji pun berkata jikalau mereka boleh pergi dari pertempuran ini. Tang San Sang pun menambahkan jikalau mereka berani kembali lagi. Mereka tidak akan seberuntung ini. Dan tiba-tiba dari langit muncullah dedaunan yang berkumpul jadi satu hingga membentuk sosok yang misterius. Dan dia sudah menduga jikalau Tang San Sang dengan muridnya tidak mudah untuk dikalahkan. Sekarang dialah yang akan menjadi lawannya. Tapi sangat disayangkan chapter kali ini pun berakhir sampai di sini. Alur cerita manga ini sepertinya semakin seru. Jadi penasaran kelanjutan ceritanya? Buat kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya tetap pantengin channel ini ya. Dan terima kasih juga sudah menonton sampai habis.